Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang di manakah tempat mendapatkan pelayanan perawatan luka modern. Nah, ini banyak yang nanya dari klien kami, misalkan orang dalam kota di Tegal yang sudah tahu ada klinik Monas, tetapi dia memiliki family di luar kota, ya, misalkan yang jauh, lalu dia menanyakan ke kontak person klinik Monas, misalkan di daerah A sini nih ada nggak sih tempat pelayanan perawatan luka modern seperti klinik Monas, karena kalau misalkan mau dilaju ke klinik Monas ke Tegal terlalu jauh kayak gitu. Itu seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya jawabkan dalam materi kali ini dalam sebuah video ini ya. Jadi di manakah sih tempat mendapatkan pelayanan perawatan luka modern? Yang pertama, Anda bisa mendapatkan di praktek mandiri perawat. Jadi perawat itu bisa praktek mandiri. Nah, praktek mandiri perawatan itu seperti dokter juga bisa praktek mandiri, bidan juga bisa praktek mandiri bidan. Kalau bidan itu berarti surat izinnya namanya SIPP, surat izin praktek bidan. Kalau dokter SIP, surat izin praktek untuk dokter. Kalau perawat SIPP, surat izin praktek perawat. Jadi yang namanya praktek mandiri ini beda dengan klinik ya. Jadi hati-hati penyebutannya karena ini terminologinya sudah ada di perundangan. Jadi definisi klinik itu apa, definisi praktek mandiri itu apa, itu sudah jelas batasan-batasan definisi operasionalnya. Praktek mandiri perawat itu konsekuensinya adalah yang namanya praktek mandiri berarti dia sendirian gitu. Praktek mandiri itu melekatnya pada individunya. Jadi kalau perawat punya SIPP, surat izin praktek perawat, itu melekatnya ke individu. Jadi plangnya itu tertulisnya nama individu tersebut. Kayak dulu saya sebelum punya klinik Monas, praktek mandiri saya tulisannya ya perawat praktek mandiri Bagus Johan Maulana. Kayak dokter juga sama, SIP dokter melekatnya ke individu. Jadi praktek dokter umum dokter siapa, bidan juga seperti itu, praktek bidan bidan siapa. Jadi bukan nama instansi, bukan nama lembaganya, karena itu bukan sebuah lembaga. Dia praktek mandiri berarti individunya. Jadi izin tersebut diberikan kepada individu tersebut. Nah, makanya konsekuensinya kalau misalkan kayak praktek perawat mandiri, dia tidak boleh punya karyawan yang sama-sama memberikan pelayanan kesehatan. Karena kalau dia memberikan pelayanan kesehatan, maka dia juga harus memiliki STR dan SIP sendiri, ya kan? Dia boleh punya karyawan, tetapi karyawan mungkin administrasi, karyawan kebersihan dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas bukan sama-sama nakes yang memberikan pelayanan kesehatan, gitu ya. Namanya saja praktek mandiri, yang diberi izin adalah si A ini. Jadi dia tidak boleh mempunyai karyawan yang sama-sama nakes dan memberikan pelayanan kesehatan. Itu yang pertama, konsekuensi dari praktek mandiri itu seperti itu. Jadi praktek sendiri. Nah, praktek mandiri juga tidak diperbolehkan ada dua praktisi di situ. Tadi kan saya bicara karyawan. Ini misalkan sesama mitra, ada di situ praktek bersama, istilahnya kayak gitu ya. Praktek bersama itu sudah nggak boleh. Yang namanya praktek bersama, dia punya surat izin praktek mandiri, ini praktek mandiri. Ya namanya mandiri sama mandiri harusnya tempatnya beda. Kalau dua insan nakes kumpul jadi satu bareng dalam satu tempat untuk memberikan pelayanan bersama, ya ini harus jadi instansi kayak gitu loh. Tempat itu diberikan izin untuk praktek mandiri, bukan praktek bersama. Kalau mau bersama berarti harus instansi, harus jadi klinik Pratama seperti klinik Monas dan sebagainya. Itu konsekuensi dari praktek mandiri itu seperti itu. Terus praktek mandiri perawatan, misalkan dari klien pasien menanyakan, lah ini kita tahu ini praktek mandiri perawat biasa, perawat umum atau praktek perawatan luka modern, kita tahunya dari mana? Anda bisa cek dari ijazahnya. Jadi praktek mandiri itu bisa memapangkan SIP di dindingnya, surat izin praktek perawat, lalu misalkan ijazah-ijazah sertifikatnya gitu. Anda berhak menanyakan, kan sebagai pasien juga memiliki hak untuk memilih dengan siapa terapisnya kan. Itu Anda dilindungi oleh undang-undang. Kalau kompetensi perawatan luka modern itu bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah pendidikan formal. Pelatihan itu misalkan kayak pelatihan yang diselenggarakan oleh WOCARE, Yayasan WOCARE Indonesia, CWCCA, ada juga dari lembaga-lembaga yang lain. Itu ada yang namanya kompetensi yang didapatkan dari pelatihan beberapa hari. Itu pun ada grade-grade-nya, ada yang level basic, ada yang level advance gitu. Terus pelayanan kompetensi perawatan luka mandiri, perawatan luka modern itu juga bisa didapatkan dari pendidikan formal. Misalkan teman-teman perawat yang sampai S2. S2-nya spesialis medikal bedah lah, di situ juga banyak ilmu-ilmu perawatan luka. Itu guys, Anda bisa menanyakan misalkan praktek mandiri itu Anda apa ini, apakah dari pelatihan, apa dari pendidikan formal S2, kompetensi lukanya itu dari mana? Anda berhak untuk menanyakan seperti itu. Nah, untuk praktek perawatan mandiri ini warning juga bagi teman-teman perawat, hati-hati menggunakan kata-kata spesialis. Karena banyak sekali yang menggunakan kata-kata spesialis dan ini menimbulkan ilusi. Awas, hati-hati, ada undang-undang kedokteran di situ melarang bagi orang yang menggunakan metode atau alat yang menyerupai dokter atau dokter gigi.
Seolah-olah seperti itu dokter gigi atau dokter umum yang memiliki STR, yang memiliki izin praktek. Jadi jangan sampai terjadi permasalahan hukum di kemudian hari ya, gara-gara kita mau memberikan pelayanan untuk masyarakat. Yang namanya praktek mandiri ini juga tadi saya bilang hanya melekat ke individu. Jadi plangnya juga plang nama individu tersebut yang praktek, bukan nama instansi. Lah dulu ini sempat juga terjadi semacam kayak latah gitu ya, membuat nama apa Woncare gitu. Lah padahal nama apa Woncare itu tidak terdaftar di negara ini dimanapun, di dinas perizinan terpadu juga tidak terdaftar, di dinas kesehatan juga tidak terdaftar, karena yang terdaftar hanya individunya. Yang namanya SIPP melekat ke individu, jadi tidak ada merek brand instansinya. Kalau misalkan mau ada brandnya ya berarti brandnya itu diurus ke dinas perizinan terpadu, dinas perizinan satu pintu gitu. Apakah itu mau bentuknya CV, apakah itu bentuknya LPK atau apapun lah itu ya, yang namanya bisa menaungi secara legal formal payung hukum instansi Anda itu legal seperti itu. Nah itu pun harus dibuktikan dengan izin operasional yang bisa Anda pampang di dinding pelayanan seperti itu. Jadi konsumen itu juga harus jeli. Ini apa? Izinnya apa? Apakah praktek mandiri? Apakah ini instansi? Ya, terus izin operasional mana? Itu Anda sebagai warga, sebagai masyarakat itu berhak, karena Anda sebagai konsumen juga ada undang-undang perlindungan konsumen. Informasi yang diberikan termasuk jasa pelayanan ini juga harus jelas. Anda berhak untuk mendapatkan informasi-informasi penting seperti itu, ya. Gitu. Itu yang pertama di tempat pelayanan perawat, praktek mandiri perawat ya. Yang kedua, tempat pelayanan perawatan luka modern bisa didapatkan di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP itu contohnya apa? Dokter praktek mandiri. Terus klinik Pratama seperti klinik Monas itu yang multiprofesi, ada dokter, ada apoteker, ada perawat, lalu puskesmas gitu. Jadi dokter praktek mandiri juga bisa memberikan perawatan luka modern? Ya bisa, karena perawatan luka modern ini tidak bisa di kotak-kotak misalnya, oh ini hanya ilmunya perawat saja, nggak bisa seperti itu. Dokter juga berhak untuk mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu. Dia juga memiliki skill kompetensi seperti itu juga bisa, baik berupa pelatihan. Jadi dokter juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan perawatan luka modern seperti CWCCA, CWCC dan sebagainya, sama seperti yang diikuti oleh perawat. Jadi tidak dikotak-kotakan bahwa ini ilmunya perawat doang, dokter dilarang, itu enggak seperti itu. Jadi dokter pun bisa memberikan pelayanan perawatan luka modern. Nah, sekali lagi untuk ngeceknya seorang dokter ini memiliki kompetensi itu apa enggak, ya tanya saja. Dokter itu dulu kompetensi perawatan luka modernnya seperti apa, di mana, pelatihan apa, ada enggak, bisa enggak kita lihat ijazahnya, sertifikatnya dan sebagainya. Nah ini juga tips bagi teman-teman dokter, lebih baik memasang sertifikat atau ijazah pelatihan tersebut di dinding pelayanan, karena sebagai informasi lengkap untuk klien atau pasiennya seperti itu. Lalu misalkan klinik Pratama ya, ini juga klinik Pratama tidak semuanya memberikan pelayanan perawatan luka modern. Anda sekali lagi juga bisa nanya, apakah di sini ada pelayanan perawatan luka modern? Perawatan luka modernnya dibuktikan dengan apa ya? Dengan sertifikat kompetensinya seperti apa? Track record klinik tersebut seperti apa? Pelayanannya menjadi pelayanan resmi, pelayanan produk unggulan atau tidak? Anda bisa ngecek seperti itu. Ya, yang berikutnya misalkan puskesmas. Puskesmas, ada beberapa puskesmas di Jakarta juga memberikan pelayanan perawatan luka modern. Ya ini, tapi tidak semua puskesmas atau tidak semua klinik Pratama juga memberikan pelayanan perawatan luka modern, karena ini tergantung kebijakan internal masing-masing. Ada puskesmas yang memberikan pelayanan perawatan luka modern. Di situ juga bagaimana mekanismenya, dia mengatur keuangannya, dari misalkan uang kapitasi BPJS ini disediakan alokasinya, oh ini untuk perawatan luka modern, sehingga ya itu pengaturan internal ya, manajemen keuangan dan tata kelola pelayanan di dalam puskesmas tersebut, apakah bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan untuk perawatan luka modern meskipun pasien itu tetap mendapatkannya dalam pelayanan yang gratis seperti itu. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Nah ini seperti klinik utama, yaitu yang dikelola oleh dokter spesialis, atau seperti rumah sakit, baik rumah sakit tipe A, B, C, D dan sebagainya. Nah di situ juga tidak semua rumah sakit menyediakan pelayanan perawatan luka modern. Sekali lagi ini juga tergantung kebijakan internal rumah sakit tersebut, karena ini kan beda bahan, beda metode ya, sehingga secara perhitungan keuangan, segi bisnisnya itu juga harus di-manage benar-benar manajemen keuangannya. Apakah dari klaim misalkan yang diberikan oleh BPJS itu bisa mengcover atau tidak. Memang secara aturan diabetes misalkan, diabetes yang memiliki komplikasi luka itu memang bisa diatasi di fasilitas kesehatan FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti di rumah sakit. Tetapi nyatanya kan tidak semua rumah sakit juga memberikan
sebuah pelayanan misalkan ada poli luka, poli tersendiri, misalkan itu bisa di bawah poli bedah atau bisa di bawah poli penyakit dalam atau misalkan tersendiri. Itu tergantung sekali lagi kebijakan rumah sakitnya seperti apa, karena itu terkait dengan bahan-bahan yang akan dipakai seperti apa. Kalau misalkan modern dressing kok mahal harganya sekian dan sebagainya malah tidak mengcover pelayanan, ya bisa bangkrut rumah sakitnya ya kan. Maka di situ mungkin pelayanan perawatan lukanya ya bisa saja akhirnya masih metodenya masih konvensional dan sebagainya. Sekali lagi itu tergantung kebijakan rumah sakitnya masing-masing. Gitu ya guys. Anda bisa cross check apakah di sini menyediakan pelayanan perawatan luka modern dari tadi, misalkan ada kompetensi-kompetensi khusus yang ada di situ, tenaganya seperti apa, sertifikatnya mana dan sebagainya. Gitu untuk meng cross checknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.